Menanti MRT fase 2, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar, dan studio masih bersama Kang Yayat Supriyatna. Kang Yayat, ya. Ini kan sebetulnya tadi ada beberapa kendala yang disampaikan sama Betul. Pak William. Ya. Soal cagar budaya salah satunya. Ya. Terus juga kemudian ada soal subsiden ya, penurunan tanah, dan juga ada soal tanah-tanah lunak. Nah, soal yang cagar budaya sendiri, sebetulnya di wilayah itu kan memang banyak sekali cagar budaya. Betul. Nah, ini gimana Kang Yayat? Nah, kita mengacu pada case cagar budaya waktu ada kegiatan Formula E dan perombakan Master Plan Monas kemarin. Dan kebetulan cagar budaya Monas itu otoritasnya di Sekretariat Negara. Jadi kemarin kelihatannya PT MRT sudah sounding, sudah ketemu, dan sudah mendapatkan persetujuan site plan. Lokasinya persis ada di dalam Taman Merdeka tersebut. Jadi pertanyaannya kan bagaimana fungsi cagar budaya nanti tidak terganggu dengan aspek kegiatan yang ada di MRT. Desain bangunannya, apakah ada merubah peruntukan, kegiatannya, apakah mengganggu kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi aspek desain dan peruntukan kegiatan harus sama. Nah, kemudian karena bukan apa Pak, itu kan otoritas. Karena kebetulan saya sama Seknek kemarin diminta jadi tim asistensi terkait dengan cagar budaya di sekitar Monas. Jadi artinya apa? Semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persoalan cagar budaya harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan. Dan itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Ya? Untuk ini persis sekarang kita tahu lah kalau kita masuk ke dalam Monas itu kelihatan di dalamnya itu sudah ada kegiatan dilakukan. Karena bukan apa-apa, bangkitannya akan tinggi. Karena fase 2 ini melewati destinasi wisata yang besar. Ancol, sekitar Kota Tua, kemudian Monas. Jadi kalau saya bilang sama Pak William, ini daging semua ini. Nah, itu persoalan mendasar ya. Artinya bangkitannya akan lebih banyak ke sana. Karena Monas itu hari libur bisa 10 ribuan orang lebih. Nah, yang kedua ini aspek fisiknya ya. Tadi tanah lunak. Potensi tanah lunak itu sangat semakin tinggi wilayah utara itu. Kita harus belajar banyak dari kasus ambruknya Jalan Nasional RE Marta Dinata tahun 2010. Jadi kondisi tanah lunak itu pemancangannya ternyata ngegantung di Marta Dinata itu. Kedalaman tanah itu sampai 24 meter ternyata, bukan 9. Nah, mengapa ini penting? Karena sekali lagi tanah lunak itu punya beban terkait dengan persoalan beban konstruksinya. Untuk mungkin tunnelnya, mungkin yang di bawah itu, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya nanti Pak William misalnya akan mengembangkan jadi TOD, artinya apa? Akan ada mungkin fungsi ekonomi, bangun apakah apartemen, bisnis, itu harus betul-betul hati-hati. Karena tanah lunak itu dengan kadar air tinggi itu nggak bagus, makin lama makin terus bertambah. Yang kedua kan land subsidence. Ingat wilayah utara itu agak sangat terbatas potensi air tawarnya. Otomatis kalau ada kebangkitan kegiatan baru harus diperhatikan. Baru yang paling penting, ini persoalannya bukan hanya di bawah dan di atas. Tapi traffic. Nah, jadi harus kita perhatikan prakonstruksi, konstruksi sama pasca konstruksi. Apalagi kan kemarin sempat ramai nih Pak William, tanah dari MRT akan digunakan untuk nguruk Ancol, ya kan? Teknis bagaimana pemanfaatan, pembawa dan material ini perlu juga pertimbangkan. Kebetulan kalau nanti dari kota ke Ancol mungkin relatif lebih aman. Tapi bagaimana pekerjaan-pekerjaan fisik ini tidak membuat ada persoalan lingkungan. Contohnya yang dimaksud? Contohnya misalnya pemanfaatan dari tanah hasil pengurukan. Kedua, traffic. Nah, kita ketahui waktu kemarin kita bangun fase pertama, ya Jakarta kebetulan dalam pekerjaan tersebut ada momen besar juga kan, ada Asian Games ya. Otomatis itu kerja keras kita untuk mengatasi persoalannya. Nah, apakah 5 tahun ke depan Jakarta ada momen-momen besar tidak? Kira-kira 2020 sampai 2024, 2025 ya. Kedua, pekerjaan yang menarik ini apa? Dia Tamrin loh. Dari Tamrin itu lewat Ring 1, ya kan? Otomatis ada penyempitan, Merdeka Barat dan sebagainya. Bagaimana siasat dari pengaturan trafiknya? Karena ingat, lokasi ini berada dekat Ring 1 ya. Otomatis pekerjaan konstruksi, penyempitan badan jalan. Dan yang menarik apa? Karena pola Jakarta ini poros utara-selatan. Nah, kalau misalnya pekerjaan itu sudah mulai melakukan pelebaran, ada konstruksi, ada penyempitan, maka harus ada pengaturan trafiknya. Nah ini yang tadi disampaikan sama Pak William, bahwa upaya yang dilakukan ini akan sangat berbeda, lebih efisien ya Pak ya? Halo Pak William. Ya.
Ya, ini apa namanya? Tadi disampaikan sama Kang Yayat bahwa ini kan soal pengaturan lalu lintas. Itu sebetulnya tadi udah sempat juga disampaikan sama Pak William. Ini akan sangat berbeda dengan pembangunan MRT fase 1. Ini akan jauh lebih baik lagi ya. Ya, jadi begini, saya merespon apa yang sudah disampaikan oleh Kang Yayat. Terima kasih banyak dan saya kira aspek koordinasi menjadi sangat penting. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana MRT Jakarta berkonsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan rekomendasi untuk kita masuk ke Monas membangun stasiun itu prosesnya sangat panjang. Sudah dimulai beberapa tahun yang lalu sampai dengan komite kawasan terpadu Monas itu memberikan rekomendasi. Nah, komite ini memang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Ya. Jadi prosesnya sudah disetujui. Pak Gubernur waktu itu juga melakukan presentasi dan ini adalah proses yang akan terkait penuh dengan konsep integrasi atau revitalisasi kawasan Monas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses berjalan, kita membentuk sebuah tim terpadu untuk memastikan bahwa bagaimana cagar-cagar budaya, karena cagar budaya ini membujur bukan hanya di Monas, dia sampai ke Kota Tua nantinya gitu. Ini supaya kita juga berharap pekerjaan ini bisa berjalan on time. Oleh sebab itu satu mekanisme tim terpadu yang kita bentuk, di mana di situ ada tim cagar budaya yang pada saat nantinya jika ditemukan materi cagar budaya pada saat kita melakukan penggalian nantinya, itu akan langsung di-assess, dibicarakan dan bagaimana penanganannya. Jadi kita tidak main-main, kita ingin betul-betul aspek cagar budaya ini juga dilakukan. Membangun MRT Jakarta itu adalah satu hal, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangunnya secara benar dan bagaimana acceptance masyarakat itu juga penuh di sini. Jadi ini proyek yang investasinya mahal dan kita ingin warga Indonesia, warga Jakarta betul-betul melihat pengalaman membangun ini sebuah experience yang membangun secara komprehensif. Jadi tidak hanya membangun terowongan yang memang nilainya besar, tetapi masyarakat mendapatkan pengalaman bahwa seluruh aspek budaya, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial itu diperhitungkan. Dan ini yang kita lakukan, belajar dari bagaimana kita sudah selesai melakukan fase yang pertama kemarin. Nah, yang kedua yang ingin saya singgung tadi sedikit soal penurunan muka tanah, land subsidence. Ini seperti saya katakan, di feasibility study kita lakukan, di basic engineering design kita lakukan, dan bahkan di pelaksanaan ini pun mulai kita lakukan. Apa yang kita mulai lakukan sekarang ada 3 hal. Jadi ada 2 kondisi, pertama tanah lunak, yang kedua adalah land subsidence, penurunan muka tanah yang kita ketahui. Nah, penanganan pertama itu adalah melakukan soil improvement. Jadi tanah yang lunak itu harus kita improve, kita harus perbaiki gitu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, kita juga melakukan building monitoring system. Jadi ini sedang kita lakukan, meletakkan sebuah alat-alat digital sepanjang jalur untuk memonitor apakah nantinya kalau terjadi land subsidence ini apakah adalah memang situasi yang normal terjadi atau dampak dari penggalian yang dilakukan, dan itu dimonitor secara lihat. Kemudian construction methodnya. Construction metode konstruksinya ini jauh lebih komplikasi karena kita harus memastikan bahwa kalau kita melakukan pemancangan atau menyiapkan building atau bangunan itu betul-betul kita mencapai tanah keras. Ya, kalau kita lihat ini lapisannya kan ada 3, ada tanah yang sangat lunak, ya, kemudian setengah lunak sampai tanah keras. Jadi walaupun dalam ini kita harus betul-betul memastikan. Nah, yang ketiga yang kita harus lihat ini penanganan lalu lintas, ya, dan ini kita harus komunikasikan terus-menerus karena tadi dikatakan bahwa ini adalah wilayah ring 1 bahkan sampai ke utara gitu. Nah, ini juga kami sudah mulai sosialisasikan. Terima kasih banyak kepada media yang membantu kami untuk melakukan ini, tapi kami ingin ada interaksi terus-menerus dengan stakeholders. Oleh sebab itu kita akan taruh satu visitor center. Jadi akan ada visitor center yang kita bangun di Monas, di mana di sini masyarakat silakan datang memberikan masukan, ya, ada proses pembelajaran dan kita ingin membuka komunikasi dengan semua stakeholders bagaimana sebaiknya MRT dalam proses berjalan ini terus-menerus menampung aspirasi masyarakat dan semua stakeholder. Kira-kira itu 3 hal yang akan sangat serius kita tangani. Ini luar biasa sekali ini Pak William. Sebetulnya kalau kita melihat proyek yang sedang dikerjakan, kalau dari penjelasan Pak
William, ini nampaknya memang segala kemungkinan permasalahannya sudah diperhitungkan. Memang pertama saya mengatakan tanah lunak. Tanah lunak itu bisa dikatakan atau land subsidence silent killer. Pembunuh dalam senyap. Dia pelan tapi pasti akan terus-menerus terjadi. Dan ini kalau tidak dicermati memang punya implikasi terkait konstruksinya. Kalau tidak hati-hati, maka saya mengatakan bagaimana sebetulnya kalau membangun dalam konteks kondisi tanah dengan semakin berkurang kadar airnya itu bagus buat konstruksi. Karena lebih keras. Lebih keras. Sementara kita ketahui wilayah utara itu sangat rentan, apalagi dengan penurunan di bawah permukaan laut makin lama makin tinggi. Intrusi air laut itu juga sangat besar. Bisa berbahaya lah, artinya beda dengan ini. Nah, baru yang ketiga yang juga sangat menarik, saya sependapat bahwa bagaimana, memang menariknya begini, ada kemungkinan kalau ada MRT masuk wilayah kota tua, itu akan mengenerate pertumbuhan baru. Karena dulu kota tua sepertinya kawasan ditinggalkan karena susah dicapai. Nah, sekarang harus juga ada dikoordinasikan dalam konteks penataan kawasan secara menyeluruh. Karena dengan adanya MRT itu akan mendorong mobilitas makin meningkat, destinasi makin. Nah, sekarang yang kita tunggu adalah selain pekerjaan konstruksi ini, bagaimana konteks nanti penataan ruang di atasnya. Karena ini dua pekerjaan ya, ruang bawah tanah sama ruang di atasnya. Harus ada sinergi. Karena kan mau tidak mau kita tahu pada MRT itu dapat penugasan. Nah, apalagi nanti bisa kolaboratif, sekarang sudah ada anak perusahaan dengan PT Kereta Api untuk membangun simpul-simpul yang lebih terintegrasi. Tapi saya sependapat bahwa pekerjaan yang paling berat itu adalah masa konstruksi ini. Ini artinya model pembelajaran baru lah. Dengan risiko kondisi alam yang semakin berat, bagaimana kemampuan teknologi kita, apakah nanti dengan elektrosmosis untuk mengedap, mengurangi airnya, itu bisa ditemukan. Dan saya bilang, ini juga menjadi ilmu baru lah kan, pengalaman kita. Karena bukan apa-apa, pengalaman membangun di wilayah tanah lunak itu tidak ditemukan banyak di tempat kita. Karena dari kasus MRT ini, bagaimana PT MRT mampu memberi contoh dan menjadi model ke depannya. Gitu. Mudah-mudahan itu memang betul-betul terrealisasi ya. Pak William, maaf, tadi ada satu hal yang cukup menarik buat saya, yang tadi Bapak sebut ada tim terpadu soal cagar budaya. Iya. Nah, ini tim terpadu ini apakah memang terdiri dari orang-orang di luar MRT, mungkin juga dari pemerintah? Artinya kalau memang ada sesuatu yang mungkin menjadi kendala bisa cepat diselesaikannya atau bagaimana? Iya, jadi memang satu mekanisme yang kita bangun, kita kembangkan itu adalah melibatkan tim ahli. Jadi yang pertama secara institusi tentu tim cagar budaya itu terlibat. Yang kedua tim ahli, ya. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi MRT tentu tidak akan bisa bekerja sendiri di dalam proses memastikan penanganan dari cagar budaya. Saya ambil contoh misalnya ketika kita masuk ke kawasan Monas. Tepat di mana kita membangun area Monas itu, di bawahnya itu berdasarkan sejarah ada pasar tua dulunya di tahun 1800-an misalnya. Kemudian ada kantor polisi lama gitu. Nah, itu yang tadi pada saat kita mulai melakukan penggalian, kita harus melibatkan berbagai stakeholder. Tapi pada saat yang sama kita juga mengatakan bahwa karena waktu kita untuk melakukan ini, maka sebaiknya mekanisme koordinasinya satu pintu atau terpadu tadi. Kita mengatakan waktunya 21 hari supaya tidak mengganggu progres dari kita melakukan ini. Tetapi seluruh stakeholders yang akan terlibat dalam memberikan rekomendasi itu sudah terlibat di dalam tim terpadu tersebut. Baik. Pak William, kita sama-sama mendoakan semua hal baik ini bisa segera terrealisasi nanti. Terima kasih. William. Baik, Pak William, terima kasih banyak sudah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.